Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, Insan sarankan untuk subscribe ya guys ya, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru tentang pembahasan masalah jamur tiram guys. Nah, jadi di video kali ini itu Insan mau menyemangati nih guys buat para pemula, buat para teman-teman yang scroll-scroll YouTube, scroll-scroll Facebook, lihat ada budidaya jamur tiram dan penasaran ingin coba bagaimana caranya budidaya jamur tiram untuk skala rumahan ya guys ya. Nah, entah untuk konsumsi sendiri, entah untuk coba-coba, jadi bisa guys ya. Jangan kalian mendengarkan kata-kata orang yang katanya budidaya jamur tiram itu sulit, modal besar, harus ada kumbung yang steril, yang bagus, yang bersih, yang tertutup. Nah, itu semua bohong ya guys ya. Itu hanya ucapan orang-orang yang supaya usahanya nggak bisa ditiru, supaya orang-orang nggak mau coba-coba usaha ataupun memelihara jamur tiram sendiri di rumah. Nah, itu hanya mereka yang seperti itu ya guys ya. Jadi kalau kalian tanya Insan, Bang, bagaimana cara memulai usaha budidaya jamur tiram untuk skala rumahan, itu bisa ya guys ya. Jawabannya bisa. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui dan harus kalian cari tahu itu adalah supplier backlog. Yang mau budidaya jamur tiram di rumah itu kalian harus tahu di mana tempat membeli backlognya guys. Jadi ya kalian nggak mungkin kan langsung tiba-tiba buat backlog sendiri atau tiba-tiba kalian steam sendiri, ngaduk sendiri. Kecuali kalau kalian mau itu fokus sekali dalam menekuni usaha ini ya guys ya. Tapi untuk skala rumahan itu Insan sarankan kalian main-main dulu ke petani jamur terdekat. Nah, kalaupun ada yang radius 1 atau 2 jam perjalanan itu masih bisa ditempuh kok guys. Masih sangat bisa ditempuh kalau perjalanannya 1-2 jam. Bahkan ada yang perjalanannya 5 jam, 6 jam masih bisa ditempuh. Jadi kalau cuman perjalanan 1 atau 2 jam aja itu masih sangat bisa. Nah, kalian coba main-main ke sana, searching. Kalau belum tahu tempatnya itu searching dulu guys. Pasti ada ya guys ya, di setiap wilayah itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, hanya saja kalian harus perlu tahu dulu alamat dan lokasinya. Nah, setelah main-main ke sana, buat janji lah dulu ya guys ya, buat janji main-main ke sana. Kalian cuman cukup bertanya masalah perawatan aja guys. Sisanya itu nggak usah kalian pertanyakan, nggak usah kalian pusing-pusing. Tanya maksimal itu ya, ini bagaimana penyiramannya, kemudian ini berapa lama lagi panennya, kemudian ini berapa hasilnya dari setiap backlog. Nah, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang biasanya kalian tanyakan dulu ya guys ya, sebelum kalian itu membelinya ya guys ya. Nah, jadi seperti itu guys, supaya nggak bingung. Tapi kalau kalian itu mau lebih jelas, kalian bisa tontonin YouTube Insan. Videonya udah sangat gamblang. Videonya udah ada 500-600an video membahas masalah usaha jamur tiram ini guys. Nah, jadi lanjut ke balik ke temanya ya guys ya. Jadi setelah kalian tahu lokasinya, kalian datang ke sana, kemudian kalian pulang itu harus udah bawa backlog guys. Ya minimal 10-20 lah. Untuk tahapan awal 10-20 itu udah bagus. Bang, kemudian taruhnya di mana? Kan nggak ada kumbungnya gitu ya guys ya. Jadi guys, untuk jamur tiram sendiri itu tanaman ataupun tumbuhan yang paling simpel ya guys ya. Jadi memang kalau untuk partai rumahan itu nggak harus ada kumbung. Dulu Insan itu cuman ditaruh di kamar bahkan ya guys ya. Ya kalau kalian nggak mau tidur sama backlog ya kalian taruh kamar mandi, taruh di pinggiran bak ataupun taruh di garasi. Nah, yang penting dia itu nggak terkena sinar matahari langsung. Kemudian kalian rajin nengok-nengok dan rajin nyiram kalau udah buka cincin. Nah, tapi kalau belum buka cincin itu ya dibiarin aja sampai udah full, baru kalian buka cincinnya, baru mulai melakukan penyiraman. Jadi dulu Insan taruh di kamar ya guys ya. Insan bawa 25 backlog dulu dari Medan ke Serbelawan. Itu perjalanannya lebih kurang, kalau dulu belum ada tol dan jalannya sangat macet, itu bisa sampai 4 jam guys naik sepeda motor ya guys ya. Nah, kalau santai bisa hampir 4 jam. Nah, jadi dulu seperti itu guys perjuangan Insan, bawa 25 log itu naik kereta metik di depan. Kalau susah belok-belok kadang di belakang sama kawan, hari itu dia yang mangku ya guys ya. Nah, jadi itu cerita sedikit lah ya guys ya. Cerita sedikit. Jadi setelah
sampai di rumah itu ya kan miseliumnya masih 40% 50% gitulah kemarin itu, sengaja supaya ada yang ditengok-tengok ya guys ya. Nah jadi udah sampai di rumah itu Insan susun di kamar, susun berdiri supaya miseliumnya cepat turun ke bawah, karena Insan berpikiran pasti kan dia mengikuti gaya gravitasi ya guys ya, pasti disusun berdiri seperti ini supaya miseliumnya cepat turun lah gitu guys ya, logikanya seperti itu. Nah jadi setelah udah full, kan ini tanya-tanya juga ya guys ya. Nah itu dibuka cincinnya, dipotong atau digulung kemudian disiram guys. Nah jadi seperti itu. Kalau teman-teman belum punya kumbung atau belum punya rak ya guys ya, itu tahapan pertama. Jadi kalau untuk di bawah 50 log mungkin masih bisa seperti itu. Kemudian setelah yang itu berhasil, kemudian yang setelah itu panen, kalau teman-teman mau coba sedikit mengembangkan, teman-teman bisa buat di samping rumah guys ya. Jadi itu kita ngemper lah istilahnya. Jadi cukup pasang tiang di pinggir samping rumah, lalu kita pasangin atap, kita pasangin dulu sih Insan nggak langsung pakai atap ya guys ya, pakai terpal aja dulu bagian atas. Apa nggak panas bang pakai terpal? Nggak apa-apa ya guys ya. Kalau untuk skala rumahan sekitar 100 200 300 log itu masih worth it. Yang penting kita rajin lah nyiramnya. Yang penting kita perhatikan posisi raknya, ataupun pastikan posisi kumbungnya itu bukan yang terkena matahari dari pagi sampai sore. Nah, usahakan itu yang ya minimal terkena mataharinya itu dari pagi sampai setengah hari, atau dari setengah hari sampai sore. Nah seperti itu guys, jangan yang satu harian kena panas ya guys ya, bagian itunya kumbungnya. Nah seperti itu. Kemudian pastikan posisi rak-rakannya juga bukan yang terkena angin bebas. Nah, dia harus yang menahan angin supaya jamur ataupun pinheadnya nanti nggak cepat kering. Nah seperti itu guys, itu yang tahapan kedua. Setelah teman-teman itu udah mulai bisa menumbuhkan yang 25 atau 30 backlog tadi, mulailah belajar membuat kumbung di samping rumah kecil-kecilan. Mungkin hanya bermodal terpal seharga 60-70 ribu, kemudian rak-rakan dari bambu bisa gratis, kemudian tiang-tiangnya juga usuk-usuk bisa dari bambu dan gratis. Nah jadi seperti itu guys. Nah untuk memulai usaha jamur tiram itu nggak harus bermodal jutaan, nggak harus bermodal puluhan juta. Dari yang seperti itu kalau teman-teman manajemen keuangannya bagus, itu insya Allah bisa berkembang. Seperti Insan dulu ya guys ya, dulu Insan mulai dengan modal ya mungkin hanya sekitar 1 jutaan aja lah ya guys ya. 1 juta itu karena harus transport yang sampai 500 ribuan guys. Nah jadi transportnya aja dalam 500 ribu, backlognya 400 biji, itu 1 juta. Jadi 1.500.000 lah lebih kurang. Dan itu terus berkembang, terus berputar sampai saat ini. Itu masih Insan kenang ya guys ya. Pengalaman pertama itu harus dikenang terus, karena itulah cikal bakal dari cerita kesuksesan. Nah jadi itu ya guys ya, kalau udah sampai di titik itu, kemudian manajemen keuangan bagus dan pemasarannya juga bagus, mudah-mudahan teman-teman bisa mulai belajar buat backlog sendiri guys kalau sudah sampai titik itu. Karena kalau ada pemasarannya bagus, kita mau apa lagi, kita nggak akan mungkin terus beli backlog ya guys ya. Kita nggak akan mungkin terus beli backlog kecuali memang suppliernya itu kualitas backlognya bagus, kemudian harganya juga masih masuk akal, kemudian harga jamur di wilayah kita semua ataupun teman-teman itu masih tergolong tinggi. Jadi kalau itu teman-teman mau ambil santainya aja, bisa dengan beli backlog terus ya guys ya. Seperti yang Insan bilang, kalau untuk di wilayah sini itu masih sangat worth it kalau beli backlog. Yang penting kualitasnya bagus lah, karena harganya udah bagus guys. Di wilayah sini tuh dari mulai 20.000 sampai ke 35.000 guys harganya, masih per kilo. Jadi kalau kita pun beli backlognya di harga 2.500, 3.000 sampai 3.500 itu masih untung. Tinggal bagaimana cara kita merawat backlognya itu tadi, karena kan setiap backlog hasilnya beda-beda. Ada yang bisa 3 on, ada yang 3,5, ada yang 4 on, ada yang bisa 5 on. Nah jadi tinggal bagaimana cara kita memaksimalkan hasil jamurnya itu guys. Nah jadi itu ya guys ya, jadi jangan kecil hati buat teman-teman yang baru scroll pingin budidaya jamur tiram harus punya kumbung segini, harus punya backlog segini. Nah itu terlalu muluk-muluk guys. Mulai dari 25 backlog atau 30 backlog aja itu udah bisa jalan. Nah jadi yang penting semangat, kemudian terus belajar, terus cari informasi. Kita jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.